Pernahkah kamu melewati jalan sunyi saat malam hari, dan merasa seperti ada yang mengawasi dari balik gelapnya pepohonan? Jalan Alas Roban bukan sekadar jalur antar kota di Jawa Tengah. Bagi sebagian orang, ia cuma jalan nasional yang membentang di antara lebatnya hutan. Tapi bagi yang pernah mengalaminya, jalan ini adalah perbatasan. Perbatasan antara dunia nyata dan dunia yang tak pernah kita pahami. "Pak, kenapa mobil kita tiba-tiba diam di sini?" tanya seorang anak dari kursi belakang. Si sopir menoleh, wajahnya pucat. "Kita nyasar, Dik, tapi ini GPS-nya benar kok." Malam itu jadi malam terakhir mereka melihat jalan pulang yang sama. Ini adalah cerita dari seseorang yang pernah masuk ke dalam lorong waktu di Alas Roban. Dan saat ia kembali, semuanya sudah tidak sama. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di sepanjang jalan Alas Roban. Di dalam mobil berwarna silver, Arif, seorang pria muda berusia 30-an, sedang menyetir pulang dari perjalanan dinas di Semarang. Di kursi belakang, istrinya, Mira, tertidur dengan kepala menyandar ke jendela. Di pangkuannya, anak mereka, Aira, 6 tahun, memeluk boneka kelinci. Hutan di kiri kanan terlihat lebat dan gelap, seperti memeluk jalan yang hanya diterangi sorot lampu mobil. Lalu, kerak-kerak. Suara aneh terdengar dari bawah kap mesin, lalu mobil berhenti mendadak. Kenapa nih?" gumam Arif. Dia memutar kunci, tapi mesin tak merespons. Mira terbangun, panik. "Kenapa? Ini di mana, Mas?" Arif melihat GPS. Jalurnya jelas masih di jalan utama, tapi sekeliling mereka, tak terlihat satupun kendaraan lain. Hanya kabut, dan bisikan angin yang terasa seperti suara orang memanggil dari kejauhan. Aira menggeliat dalam tidurnya, lalu bergumam lirih, "Ayah, kok yang di luar kayak orang banyak ya?" Arif menoleh ke jendela. Tapi di luar, hanya gelap dan suara jangkrik. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Arif turun dari mobil dengan senter kecil di tangan. Udara dingin menusuk kulit. Kabut tipis menyelimuti pepohonan dan jalan yang sunyi. Langkahnya perlahan menyusuri sisi mobil, memeriksa kap mesin. Tapi, tidak ada yang aneh. Semua tampak baik-baik saja. "Mas, jangan jauh-jauh," panggil Mira dari dalam mobil. Arif membalas lirih, "Iya, aku di sini kok." Ia berdiri, mencoba menyalakan HP. Tapi, no signal. Aira kembali terbangun, matanya separuh terbuka. "Bu, kita di mana?" Kok Aira lihat ada jalan kecil masuk ke hutan sana. Mira langsung menoleh ke jendela. Dan benar, di sebelah kiri, muncul jalan setapak yang tadi tidak ada saat mereka pertama berhenti. Jalan itu sempit, tanah merah basah, seperti baru terbuka beberapa menit lalu. "Mas, tadi jalan itu ada nggak sih?" tanya Mira pelan. Arif menggeleng. "Nggak, aku yakin tadi cuma hutan." Tiba-tiba, dari ujung jalan setapak itu, muncul siluet seseorang. Berdiri diam, tubuhnya samar karena kabut. Perlahan ia melambaikan tangan. Tapi bukan seperti memanggil, melainkan seperti menyuruh mereka masuk. Arif terpaku. Tatapannya lurus ke arah sosok yang berdiri di ujung jalan setapak itu. Kabut makin tebal,
tapi bentuknya makin jelas. Seorang perempuan berbaju kebaya putih, rambut panjang menjuntai, dan kaki yang tak menyentuh tanah. Mira mulai panik, memeluk Aira yang menggigil. "Mas, ayo masuk lagi. Tutup pintunya." Arif cepat-cepat masuk dan mengunci mobil. Tangannya gemetar saat menekan tombol. Tapi suara ketukan tiba-tiba terdengar dari atap mobil. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Aira mulai menangis. "Ayah, kenapa suara orang jalan di atas?" Arif menatap ke kaca spion, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melirik kaca jendela kiri, perempuan itu sudah berdiri di samping mobil. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tapi ia membuka mulutnya perlahan. "Ikut aku pulang." Arif spontan menekan klakson keras-keras. Tapi suara klakson tak berbunyi. Tak ada suara apapun. Seperti dunia di luar mobil tiba-tiba membisu. Mira menutup mata sambil membaca doa. Tapi saat ia membuka matanya, perempuan itu sudah menghilang. Hanya kabut dan jalan kecil yang tampak seperti menunggu mereka. Suasana di dalam mobil mulai mencekam. Aira sudah tertidur lagi, mungkin karena kelelahan atau sesuatu yang menenangkannya secara aneh. Arif menyalakan mesin sekali lagi, masih tak bisa. Tapi, saat ia menatap jalan kecil yang muncul dari hutan itu, entah kenapa, lampu mobil berkedip sendiri. Seperti memberi isyarat. "Mas, kita gak mungkin tetap di sini. Kalau ada orang jahat gimana? Atau binatang buas?" Arif diam. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Tapi pilihannya hanya 2, menunggu tanpa kepastian. Atau mencoba lewat jalan setapak itu. "Bismillah ya, kita dorong mobilnya pelan-pelan ke sana," ujar Arif, meski suaranya terdengar ragu. Mereka keluar dan mulai mendorong. Anehnya, jalan yang tadi tampak sempit, kini seperti melebar cukup untuk dilewati mobil. Saat ban mobil mulai menyentuh tanah merah itu, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berjatuhan dari atas pohon, membentuk pusaran, lalu berhenti. Hening. Dan, suara perempuan itu terdengar lagi, samar. "Kalau kau ingin pulang, jangan menoleh ke belakang." Arif menoleh ke Mira. Tapi Mira sedang menunduk membaca doa. Ia tidak tahu bahwa dari balik pepohonan, mata-mata merah mulai mengintai. Ban mobil perlahan menggilas tanah merah. Arif kembali ke kursi kemudi, Mira memeluk Aira yang masih terlelap. "Mas, yakin kita harus lewat sini?" Suara Mira bergetar. Arif hanya mengangguk, walau dalam hatinya pun penuh keraguan. Semakin dalam mereka masuk, pepohonan mulai merapat seperti membentuk lorong. Kabut makin tebal. Tapi anehnya, lampu mobil menyala terang sekarang. Jalan itu terasa tidak nyata. Seperti dibangun hanya untuk mereka bertiga. Di kiri kanan, pepohonan tak bergerak meski angin berembus. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada jangkrik. Tidak ada burung hantu. Hanya suara perempuan melantunkan tembang Jawa kuno. Lirih, menyayat. Mira mencengkeram tangan Arif. "Mas, kamu dengar?" Arif mengangguk pelan. Suara itu seperti berasal dari dalam hutan, tapi juga seperti menyelinap dari dalam kepala mereka. Dan saat mereka melewati tikungan kecil, dunia tiba-tiba berubah. Jalan setapak itu lenyap.
Kini di hadapan mereka, jalanan besar dengan bangunan-bangunan tua berjajar. Seperti desa yang terlupakan. Tapi kosong. Tak ada satupun manusia. Dan di ujung jalan itu, terdapat gapura besar bertuliskan huruf Jawa kuno. Aira tiba-tiba membuka mata. Dengan suara datar ia berkata, "Kita sudah sampai, ya, tapi bukan di rumah kita." Mobil berhenti tepat di depan gapura tua yang berlumut. Bangunannya seperti desa zaman penjajahan, atap genteng tanah liat, tembok kayu, dan lentera gantung yang berkedip sendiri. Tak ada listrik. Tak ada kehidupan. Tapi, setiap rumah terbuka pintunya. Arif turun dengan hati-hati, menatap sekeliling. "Kayak desa zaman dulu ya, Mas?" bisik Mira. Tapi Arif tak menjawab. Pandangannya terpaku pada dinding salah satu rumah. Di sana, tergantung foto tua berbingkai kayu. Ia mendekat. Matanya membesar. Itu wajahnya, tapi dengan pakaian zaman Belanda. Dan di sampingnya, perempuan yang mirip Mira, menggendong anak. Mira mendekat, ikut terdiam. "Itu, kita?" Dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, seolah mengenal mereka. Arif melangkah mundur. Tapi suara itu makin mendekat. Lalu muncullah seorang kakek tua, mengenakan beskap hitam, rambut memutih, dan mata yang tak terlihat usianya. Ia menatap Arif lama. Lalu tersenyum. "Akhirnya kamu pulang juga, Le?" Arif tertegun. "Saya, siapa? Maksud Mbah, apa?" Kakek itu menatap Aira di pelukan Mira. "Anakmu sudah membuka jalan yang tertutup puluhan tahun, Nak. Karena dia, semua yang terkunci mulai terbuka kembali." Lalu kakek itu berbisik, "Tapi ingat, tidak semua yang terbuka layak dimasuki kembali." Arif mencoba memahami kata-kata si kakek, tapi pikirannya berkabut seperti desa itu sendiri. "Mbah, kami cuma nyasar. Kami mau pulang." Tapi si kakek hanya menatapnya dalam, lalu menunjuk rumah di ujung jalan. "Kalau ingin pulang, kau harus mengingat, kenapa kau pernah tinggal di sini." Mira menggenggam tangan Arif. "Mas, kita nggak pernah ke sini." Tapi langkah Arif terasa seperti ditarik oleh sesuatu. Seperti tubuhnya mengenal tempat ini lebih dulu daripada ingatannya. Mereka berjalan perlahan ke rumah yang ditunjuk. Daun pintunya terbuka sendiri, menimbulkan suara derit panjang yang menusuk hati. Di dalamnya, tak ada perabot mewah. Hanya lampu gantung temaram dan lukisan-lukisan tua. Tapi yang membuat Arif berhenti adalah sebuah kursi goyang kayu. Di sanalah, duduk seorang wanita tua, mengenakan kain batik pudar. Rambutnya digulung rapi, dan di tangannya, ada kalung rantai kecil yang familiar. Arif menelan ludah. "Itu, kalung ibu saya, dulu pernah hilang waktu saya kecil." Wanita tua itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Kau pikir waktu hanya berjalan satu arah?" Mira berbisik, takut. "Mas, kenapa wajahnya mirip wajah Aira kalau sudah tua?" Dan pada saat itu, Aira, yang berdiri di dekat pintu, menatap wanita itu dengan tatapan kosong. Lalu berkata, "Itu aku, Bu." Ruangan itu mendadak dingin. Waktu terasa berhenti. Mira memeluk Aira erat, tapi Aira tak berkedip, terus menatap wanita tua di kursi goyang itu. Arif melangkah maju, setengah tidak percaya. "Aira, maksudmu itu kamu? Tapi, kamu baru 6 tahun,
Wanita tua itu tersenyum penuh iba. Waktu bukan soal umur, nak, tapi soal janji yang belum ditepati. Lalu ia membuka tangannya, memperlihatkan pecahan cermin kecil yang dibalut kain putih. Dulu, kau pernah berjanji akan kembali. Tapi kau takut. Kau lari. Dan meninggalkan kami semua, terjebak di sini. Arif mematung. Potongan-potongan memori aneh berkelebatan di benaknya. Ia berlari di hutan, suara tangis seorang anak, dan teriakan perempuan yang memanggil namanya. Mira mulai menangis pelan. Mas, kamu pernah ke sini sebelumnya? Waktu kecil? Arif menggenggam kepalanya. Aku gak ingat, tapi rasanya kayak mimpi buruk yang sering datang. Wanita tua itu berdiri. Langkahnya ringan seperti bayangan. Waktumu tidak banyak. Desa ini hanya muncul saat janji masa lalu kembali mengetuk. Ia mendekat ke Aira, lalu meletakkan cermin itu di tangan kecilnya. Kalau ingin pulang, tatap cermin ini saat matahari terbit. Tapi ingat, kau harus memilih, menebus janji lama, atau menghapus semuanya, termasuk aku. Aira menatap cermin itu. Dan dalam pantulan kecil itu, terlihat bayangan Arif, sedang berdarah-darah, menjerit minta tolong. Fajar belum sepenuhnya muncul. Langit di desa itu berwarna ungu kelam, seolah menunggu keputusan. Arif terduduk di lantai kayu, memandangi Aira yang masih memegang cermin. Di dalam pantulannya, bayangan dirinya semakin jelas. Ia berlari di tengah hutan, wajahnya muda, ketakutan, sambil berteriak, "Aku janji akan kembali. Tunggu aku." Dan setelah itu, gelap. Arif menutup matanya. Perlahan, ia mulai ingat semuanya. Waktu kecil, ia pernah tersesat di hutan alas roban. Ia diselamatkan oleh seorang perempuan yang sangat mirip dengan wanita tua tadi. Tapi ketika ia ketakutan dan berhasil kabur dari desa ini, ia tidak pernah kembali. Aku yang membiarkan tempat ini terkunci, bisik Arif. Aku yang membuat mereka terjebak di antara dua dunia. Mira menggenggam tangannya erat. Mas, sekarang waktunya nebus semua itu. Jangan lari lagi. Arif menatap Aira. Anak itu mengangguk pelan. Lalu berdiri, dan mengangkat cermin itu menghadap matahari yang mulai muncul. Cahaya menyilaukan menyelimuti mereka. Angin kencang bertiup dari segala arah, membawa suara-suara yang menyayat, tangisan, tawa, jeritan, doa. Dari kejauhan, wanita tua itu melambaikan tangan dan berkata, "Kau akhirnya menepati janji, Le." Lalu perlahan tubuhnya memudar. Bangunan desa mulai retak dan mengelupas, berubah menjadi tanah kosong. Dan kabut mulai menghilang. Mobil mereka kini berada kembali di tepi jalan alas roban. Mesin mobil menyala. Tapi jam di dashboard menunjukkan sesuatu yang aneh. Tanggal 1 Agustus 1995. Arif memandangi jam di dashboard, 1 Agustus 1995. Padahal tadi malam, ia yakin ini tahun 2025. Mas, ini mobil kita kan? Tanya Mira pelan. Arif hanya mengangguk. Tapi ponselnya mati total, dan tak ada sinyal. Ia keluar dari mobil, melihat sekeliling. Jalanan sudah ramai kendaraan tua, mobil kijang kotak, truk engkel, bahkan ada becak melintas. Orang-orang berpakaian zaman dulu. Billboard di pinggir jalan menunjukkan iklan sabun jadul. Arif bergumam, kita bukan cuma dibawa ke masa lalu, kita balik ke waktu janji itu dibuat. Aira menatap cermin yang mulai retak. Ayah,
kita gak akan bisa balik ya? Tapi Arif menggeleng. Ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pengampunan. Mira menatapnya dengan mata berkaca. Mas, walau waktunya beda, asal kita bertiga tetap bersama, itu udah cukup. Arif memeluk istri dan anaknya. Ia sadar, tempat yang mereka sebut pulang bukan soal di mana, tapi dengan siapa. Di tengah kebingungan, dari kejauhan terdengar azan subuh berkumandang. Suara yang sama, seperti terakhir kali ia dengar sebelum hilang dulu. Tapi kali ini, bukan sebagai anak yang lari dari janji, melainkan sebagai ayah yang memilih menepatinya. Dan di jalan yang dulu hanya dikenal sebagai alas roban, ia menemukan arah pulang, meski tak pernah sama lagi. Pesan moral dan nasihat adalah, setiap janji yang tak ditepati, akan selalu mencari jalan untuk ditebus. Kadang, masa lalu datang bukan untuk menghantui, tapi untuk diselesaikan. Jangan abaikan suara hati yang pernah kita tutup, karena bisa jadi, itu adalah suara seseorang yang menunggu kita pulang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.